Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Cantika Putri Maharani NPM 10.117.012, Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan spesies saya yang berjudul Hubungan antara posisi duduk dengan keluhan tulang bawah pada mahasiswa Fakultas Kedokteran selama study from home. Di mana duduk sendiri dapat didefinisikan sebagai sikap tubuh dengan menopang batang badan bagian atas oleh pinggul dan sebagian paha yang terbatas pergerakannya. Pada saat melakukan aktivitas duduk, kita menggunakan beberapa posisi untuk duduk, seperti posisi duduk tegak, posisi duduk membungkuk, dan posisi setengah duduk. Di mana menurut penelitian Sumaka dan Natalia menyatakan bahwa durasi lamanya duduk yang memakan waktu lebih dari 4 jam dapat menyebabkan terjadinya NPB. Di mana NPB sendiri atau yang sering disebut dengan nyeri pinggang merupakan salah satu keluhan yang paling sering ditemukan. NPB dapat disebabkan oleh berbagai faktor macam risiko. Nah, berbagai contohnya seperti sikap bekerja, itu duduk, berdiri, mengangkat, merokok, minum alkohol, terus aktivitas rumah tangga yang terlalu berat, umur, indeks massa tubuh, olahraga, stres psikososial, repetitif, dan lainnya. Keadaan aktivitas duduk yang memakan waktu lama merupakan salah satu indikasi timbulnya keluhan NPB dengan prevalensi pada orang dewasa berjumlah 39,7 sampai 60%. Di mana kejadian NPB ditemukan berjumlah 15 sampai 20% dan sejumlah 98% diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya merupakan faktor mekanikal yang diakibatkan oleh karena adanya ketegangan otot dan ligamentum pada tulang belakang. Salah satu faktor mekanikalnya itu duduk dalam durasi waktu yang lama, di mana penelitian menunjukkan sekitar 39,7 hingga 60% pada orang dewasa mengalami NPB yang diakibatkan karena duduk dengan durasi yang lama. Jadi punggung pada bagian bawah disebabkan oleh dua faktor, yaitu ada faktor mekanik dan juga non-mekanik. Di mana faktor mekanik itu sendiri merupakan kelainan anatomi yang berupa ketidaksamaan panjang tungkai, perubahan struktur tulang belakang, spondilitis, dan fraktur vertebra. Sedangkan kalau faktor non-mekaniknya sendiri berupa penyakit yang didapat sebelumnya seperti adanya sindrom neurologis, osteoporosis, neuroplasma, dan juga gangguan ginjal. Nah, di mana pada tubuh kita sendiri itu dapat ada otot-otot punggung, di mana terdapat ada dua kelompok besar otot pada punggung manusia, itu adanya otot punggung ekstrinsik dan juga otot punggung intrinsik. Di mana otot punggung ekstrinsik meliputi otot superficial dan intermedial masing-masing memiliki fungsi untuk menimbulkan dan mengontrol pernafasan. Sedangkan otot punggung intrinsik yaitu meliputi otot yang secara spesifik bekerja pada kolumna vertebralis yang memiliki fungsi untuk menimbulkan gerakan dan mempertahankan postur. Nah, di mana dari hasil penelitian yang saya dapatkan sendiri, dari karakteristik subjek penelitian pada mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2018, 2019, dan 2020, di mana berdasarkan jenis kelamin, banyaknya di mana mahasiswa berjenis kelamin perempuan yang mengisi dari penelitian ini, dan didominasi oleh tingkat 3. Terus di mana hasil penelitiannya sendiri itu adanya nyeri punggung pada bagian bawah, di mana sebagian besar mahasiswa mengeluhkan adanya nyeri pada punggung bagian bawah. Nah, di mana dikarenakan juga salah satunya karena posisi tubuh yang posisi duduk yang tidak sesuai dengan panduan ergonomis, sehingga menyebabkan banyaknya timbul adanya keluhan nyeri pada bagian punggung bawah. Nah, terus di mana sedangkan pada mahasiswa yang duduknya ergonomis yang tidak mengalami nyeri, ada sejumlah 21 orang yang tidak mengalami adanya keluhan nyeri. Nah, di mana simpulan dari presentasi ini, di mana dari penelitian ini, dari hasil penelitian di atas didapatkan bahwa posisi duduk pada mahasiswa kedokteran sebagian besar tidak ergonomis. Dari hasil penelitian lebih banyak mahasiswa yang merasakan adanya nyeri atau tidak nyaman pada punggung bawah ketika sedang pembelajaran daring. Terdapat hubungan antara posisi duduk dengan adanya keluhan nyeri punggung bawah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.